Laju penyebaran COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan angkanya terus bertambah secara eksponensial. Dan puncak Omicron ini bahkan diprediksi akan terjadi pada awal Februari 2022. Bagaimana kesiapan sistem kesehatan guna mengantisipasinya? Apa intervensi yang perlu dioptimalkan? Kita diskusikan lebih lanjut dengan Alexander Kaginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Pak Alex dengan Ferdi. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Alex, langsung saja kita konfirmasi beberapa hal. Pak Luhut barusan mengatakan Pak Alex bahwa di awal Februari 2022 ini prediksinya akan semakin tinggi penularan varian Omicron ini di Indonesia. Sehingga ini menjadi ancaman. Apa respon Satgas soal prediksi seperti ini Pak Alex? Ya, yang pertama bahwa kita masih di PPKM level 1, level 2. Dan kita sudah banyak terlibat dalam penanggulangan COVID dari sejak awal tahun 2021. Dan kemudian yang kita harus yakinkan kepada semua orang bahwa kita tidak hanya berdeal dengan varian Omicron. Bahwa varian Delta masih banyak ditemukan. Dan laporan terakhir minggu lalu 7.526 kasus adalah dengan Delta, Alpha, Beta, dan varian Omicron masih dilaporkan sekitar 501 kasus yang mungkin juga akan terus naik. Dan kemudian yang kedua, bahwa varian Omicron ini 86-90% ini dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri. Walaupun ada berapa puluh kasus itu memang sudah transmisi oleh kena kontak erat. Jadi yang harus memang bersiap kalau kita secara nasional, di samping kita menghambat, mengunci supaya Omicron tidak masuk melalui berbagai bandara ataupun pelabuhan laut dan pelabuhan darat, tentu PPKM sebagai salah satu instrumen terus harus dilaksanakan di kabupaten kota dan termasuk juga di desa dan kelurahan untuk mengunci agar Delta yang ada di 34 provinsi ini jangan bangkit. Nah, ini yang harus juga dijaga. Jadi kita harus menjaga dalam negeri kita, kemudian juga menjaga pelabuhan, baik darat, laut ataupun udara. Nah, yang kedua, agar kita bisa menghadapi kemungkinan prediksi Omicron di bulan Februari ataupun Maret oleh karena penularannya sangat cepat, tentu ini adalah bagaimana caranya kita melakukan pemberesan di daerah sektor hulu. Tentu ini harus kita jaga. Jangan sampai terjadi ada transmisi di komunitas. Jangan terjadi ada transmisi di tingkat desa dan kelurahan. Ataupun di RT ataupun di RW. Tentu oleh karena itu PPKM skala mikro ini harus diaktifkan kembali. Sebagaimana pernah diaktifkan di bulan Maret yang lalu ataupun di bulan Februari. Tentu kepala desa dan kepala kelurahan mengaktifkan seluruh RT dan RW untuk melihat lalu lintas masyarakatnya. Siapa yang sakit, siapa yang belum divaksinasi, dan siapa yang bergejala. Tentu dalam hal ini, di situ ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas, ada relawan, ada Puskesmas untuk melakukan kontak tracing. Bagi mereka yang sakit, ini tentu akan diisolasi. Dan tentu isolasi disiapkan. Tapi kalau rumahnya memadai, tidak masalah kalau dilakukan isoman. Tapi ingat, Omicron sangat mudah menular. Karena Delta sendiri kemarin yang banyak isoman, banyak anggota keluarganya jadi sakit. Oleh karena itu, Omicron ini juga kalau kita mau isomankan, harus hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten kota harus menyiapkan dari sekarang isoter yang pernah kita siapkan di bulan 3 yang lalu. Supaya diaktifkan kembali. Sehingga orang yang sakit tidak di rumah, tidak di RT, tetapi di isoter. Dengan demikian kita tidak akan banyak nanti menularkan orang yang ada di RT dan di KRW. Kalau di sektor hulu ini bisa kita kendalikan dengan baik, maka di sektor hilir, yaitu rumah sakit, tidak akan bebannya makin menjadi tinggi. Karena memang, sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai peneliti medis yang di Perancis maupun di Inggris, tidak semua mereka masuk ke ICU, sebagaimana Delta di bulan 7. Tidak semuanya terjadi perburukan dengan pneumonia ataupun dengan saturasi yang turun ataupun terjadi koagulasi. Agak berbeda. Tetapi angka perawatan bisa tinggi karena angka kesakitannya, angka penularannya tinggi. Tapi kita nggak boleh panik dan harus waspada dan tidak boleh juga mengabaikan masalah Omicron tersebut. Oleh karena itu, apapun varian virusnya, apapun jenisnya, tetap
3M, 3T, dan mensukseskan vaksinasi merupakan senjata di daerah sektor hulu. Oke. Dengan menyelesaikan sektor hulu ini, tentu beban di rumah sakit bisa tidak turun. Kita harus belajar dari kasus waktu kita PPKM darurat. Di mana waktu PPKM darurat kita kewalahan dengan rumah sakit, kewalahan dengan azitromisin, dengan favipiravir, kemudian dengan HFNC, dengan oksigenasi. Ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Oke, Pak Alex. Karena kita yakin bahwa pemerintah akan sudah lebih siap. Oke, Pak Alex, diborong semua jawabannya. Gini, prediksi pemerintah ini juga paralel dengan apa yang disampaikan oleh sejumlah ahli, bahwa dengan jumlah kasus yang hari ini saja aktif di Indonesia untuk Omikron, varian Omikron ini sudah bisa dikatakan menyebar dengan cepat, dan ini ya kemudian yang harus diantisipasi. Bagaimana kemudian intervensi yang dilakukan, Pak? Ya, jadi kita harus melihat bahwa situasi di bulan 7 dengan situasi di bulan Januari sekarang berbeda. Waktu di bulan 7, vaksinasi baru mulai dengan gencar-gencarnya untuk menyelesaikan dosis pertama untuk vaksinasi primer. Sementara sekarang kita di Januari ini, hampir 80% sudah menyelesaikan vaksinasi pertama. Khususnya Jakarta itu sudah hampir 99%. Dan kemudian vaksinasi kedua juga di daerah aglomerasi sudah lebih baik. Oleh karena itu memang akan ada perbedaan respons imunologi dari setiap orang pada waktu yang berbeda. Sehingga yang kita khawatirkan sekarang adalah angka penularannya dan angka kesakitannya, tapi bukan mortalitinya. Beda dengan Delta, di mana kita banyak berhubungan dengan angka kesakitan, bor yang tinggi, dan mortalitas yang tinggi. Jadi ini yang harus dijaga. Oleh karena itu memang penguatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, khususnya pakai masker, ini harus nomor 1. Karena vaksinasi 1, vaksinasi 2, dan vaksinasi 3 tidak menjamin bahwa dia bebas terinfeksi. Tetapi menjamin supaya dia tidak menjadi sakit berat. Contohnya di Inggris, mereka sudah vaksinasi 4 kali. Tetapi tetap aja angka kesakitan tinggi. Tapi mortalitas tidak setinggi sewaktu mereka pertama dulu mendapat Delta. Jadi oleh karena itu memang vaksinasi memberikan imunitas, belum lagi mereka yang penintas, yang pernah mereka terinfeksi, tentu sudah mempunyai kekebalan. Sehingga di dalam manusia Indonesia sekarang, khususnya di daerah Jawa dan aglomerasi, ada imunitas yang didapat secara alami ataupun terinfeksi, atau juga dia mendapat juga imunitas oleh karena vaksinasi. Dua imunitas inilah yang akan membangun mereka supaya angka perburukannya tidak seberat sebagaimana yang kita alami waktu bulan 7. Ini yang disebut dengan super immunity itu, Pak Alex. Indonesia sudah mencapai ke sana, begitu maksudnya? Sebenarnya istilah super immunity sebenarnya tidak begitu jelas disebut dalam terminologi kedokteran ya. Tapi yang jelas bahwa immunity itu ada yang didapat dan ada yang datang secara alami. Jadi ada yang acquired, ada yang natural. Jadi kalau dia sakit, kemudian dia dapat antibodi, itu secara alamiah dia punya imunitas. Tetapi begitu divaksinasi, tentu dia mendapat lagi yang secara acquired. Artinya imunitas itu membuat proteksinya semakin tinggi. Tetapi proteksi yang tinggi ini bukan berarti dia menjadi orang Superman. Itu yang harus dicatat. Jadi proteksi yang tinggi ini bukan dia menjadi orang yang luar biasa, karena tetap saja mudah terinfeksi kalau dia tidak pakai masker. Oleh karena itu, walaupun dia penintas, dia sudah vaksinasi, keluar rumah harus pakai masker. Kalau dia pergi ke daerah area publik, harus jaga jarak. Jadi super imunitas itu bukan membuat dia tidak terinfeksi. Tetap terinfeksi. Tetapi tidak sakitnya menjadi yang berat. Sehingga oleh karena itu protokol kesehatan harus nomor 1. Pak Alex, gini, ada yang mengatakan bahwa kita perlu melihat apa yang terjadi pada penanganan sebelumnya. Ada ketidaksinkronan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah. Karena kemudian dengan antisipasi dan mitigasi yang dilakukan hari ini juga terintegrasi di beberapa pintu masuk baik udara, laut, dan darat di sejumlah daerah. Bagaimana kemudian ini dipastikan, Pak, tidak ada kebocoran atau tidak ada kelonggaran dalam pengawasan? Saya kira kalau kita baca dari surat edaran Kasatgas COVID-19 nasional, baik itu yang nomor 2 maupun juga surat mengenai tentang penunjukan karantina dan pengaturan tempat-tempat karantina, ini sudah jelas. Jadi apa yang harus diatur di Bandara Jakarta,
maupun juga di Surabaya, di Samratulangi, ini protokolnya sudah jelas. Tidak boleh ada satupun checkpoint yang harus lolos dan longgar. Semua mereka yang datang dari luar negeri harus masuk karantina. Hari pertama mereka harus melakukan pemeriksaan PCR, kemudian hari ke-6, kalau dia 7 hari, maka dia harus lakukan PCR kedua. Bila mana dalam masa karantina ada PCR-nya positif, maka dia harus pindah ke isolasi. Jadi bedakan karantina, bedakan isolasi. Kalau isolasi berarti PCR-nya positif. Jadi kalau mereka datang dari daerah negara terjangkit dan atau dia sebagai kontak erat, maka dikarantina. Demikian juga dari pelabuhan laut dan darat. Pelabuhan laut dan pos lintas darat juga tidak boleh diabaikan. Karena banyak yang diantara mereka dari hasil tes exit yang kedua, itu banyak yang positif. Artinya setelah PCR yang kedua, banyak yang positif dari laut maupun darat. Sehingga ketiga-tiga ini harus sama concern kita. Ketiga-tiga ini harus sama komitmen untuk menjaga Indonesia ini supaya tidak masuk varian-varian baru. Dan yang berikut lagi adalah untuk diskresi. Untuk saat ini tidak ada diskresi. Artinya kecuali emergensi. Kalau dia di dalam saat isolasi ataupun dalam karantina ada serangan jantung misalnya, atau ada serangan asma, tentu Dinas Kesehatan setempat sudah menunjuk rumah sakit untuk perawatan tersebut. Jadi bagi mereka yang dikarantina, bagi mereka yang diisolasi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya memerlukan pelayanan emergensi yang sifatnya adalah pelayanan hospital, maka Kepala Dinas Kesehatan sudah siap untuk menunjuk dan menempatkan rumah sakit tersebut. Oke, baik Pak Alex, sebelumnya 14 negara ini kan untuk masa karantinanya berbeda begitu ya dengan negara lain, tapi kemudian berubah lagi sama rata 7 hari. Ini kenapa Pak? Apa kajiannya? Jadi kita harus ingat bahwa varian baru ini baru dilaporkan 24 November. Kemudian dengan cepatnya terjadi penyebaran yang tadinya hanya 108 negara, akhirnya 155 negara. Yang tadinya transmisinya hanya sebagai imported cases, kemudian dia menjadi transmisi komunitas, seperti di Prancis dan di Inggris. Dan dalam itu tentu ada berbagai kajian dan ada berbagai penelitian yang mengatakan bahwa Omikron memang masa inkubasinya lebih pendek. Jadi artinya di dalam beberapa hari dia sudah bisa terdeteksi. Dan ternyata memang dari pemeriksaan PCR saat mereka berangkat misalnya dari Istanbul negatif, kemudian saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta masih negatif, pada hari keempat, pada hari kelima mereka positif. Ya artinya dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi dan kemudian adanya PCR SGTF dan kemudian tersedianya whole genome sequencing yang lebih cepat, tentu kita bisa memperpendek masa tersebut. Jadi ini semua adalah karena kemajuan teknologi dan juga berbagai penelitian cepat yang bisa dilakukan dan asesmen yang dilakukan oleh berbagai ilmiawan, baik itu di Afrika Selatan maupun juga di Eropa. Oke, Pak Alex, apakah kemudian kajian ilmu seperti ini walaupun belum ada yang pasti hasilnya, yang membuat kebijakan untuk perjalanan umroh juga masih tetap dilakukan? Walaupun kita tahu Arab Saudi sekarang berada di peringkat pertama Pak untuk kasus Omikron yang tertinggi. Ya, jadi untuk mereka yang melaksanakan ibadah umroh tentu ini ada protokol yang sudah disiapkan. Termasuk protokol sebelum berangkat bahwa dipastikan tidak bergejala, PCR-nya sudah negatif, vaksinasi sudah dilakukan 2 kali, dan kemudian komorbidnya terkontrol. Dan kemudian dalam pemberangkatan sesampai mereka tiba di tempat tujuan tentu ada lagi evaluasi. Dan kemudian setelah mereka sampai di tempat tujuan untuk melaksanakan berbagai destinasi wisata rohani ataupun ibadah yang dilakukan, ini juga ada proses-proses di mana mereka tidak ketemu dengan kelompok yang tertular ataupun kelompok yang sakit. Jadi untuk mereka mengikuti semua alur yang ada ini tentu ini sudah dilakukan pengawasan dan pendampingan. Tapi protokol yang sudah dibuat ini tidak tertutup juga untuk dievaluasi dan kemudian dilakukan juga berbagai kajian. Tapi mau tidak mau kita harus memang mulai membuka untuk bisa memang menghidupkan kembali dan mengaktifkan kembali berbagai kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Di samping juga kita melakukan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi. Ini harus bisa tumbuh bersama. Dan kita juga sudah punya pelajaran dan kajian waktu kita melaksanakan PON. Ternyata PON yang kita khawatirkan, dan kita waktu itu masih khawatir dengan Delta, ternyata dengan melakukan
teknik bubble ini bisa kita kendalikan. Demikian juga waktu badminton di Denpasar. Ini juga dengan teknik karantina model bubble ternyata juga bisa mencegah tidak ada klaster. Dan tentu ini akan harus bisa kita kerjakan dalam bentuk berbagai kegiatan yang lain. Jadi untuk umroh ini tentu harus perlu juga kerjasama dan koordinasi dengan seluruh jemaah, agar jemaah juga dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun dia, masker tidak boleh ditinggalkan, cuci tangan harus terus-menerus, dan jaga jarak juga harus menjadi komitmen, termasuk sesama mereka dan termasuk juga dengan jemaah yang lain. Terakhir Pak Alex, Februari prediksi sebuah keniscayaan atau bisa dihindari? Meningkatnya angka tidak terelakkan, pasti akan terjadi. Buktinya sekarang yang transmisi aja sudah hampir di atas 70-an. Dan kemudian angka ini akan terus menaik. Tapi persoalannya bagaimana ini bisa kita kendalikan sehingga dia tidak menjadi transmisi yang masif di komunitas. Jangan dia menjadi transmisi di tingkat keluarga. Oleh karena itu, PPKM skala mikro harus benar-benar diaktifkan agar kepala desa, kepala kelurahan, RT dan RW bisa mengawasi lalu lintas orang yang ada di RT-nya maupun di RW-nya. Jadi oleh karena itu angka mungkin naik, angka bisa saja naik. Tetapi mortalitas dan kemudian angka bor tidak setinggi waktu kita di Delta. Oke, baik. Sebuah keniscayaan begitu ya kalau untuk angka kasus, tapi kemudian mitigasi sistem kesehatan dan semua hal-hal yang terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dan pengawasan ini masih berjalan secara paralel dan ini tentu banyak berkaca dari penanganan di kasus-kasus sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat.